مرحبا يا غير جاه طلع البدر علينا يا بنيات الوداع أيها المبعوث فينا بتعديل أمر المطاع kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abu Safei, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Maqasid, Sohibul Hajat, Bapak Suroso beserta Ibu dan seluruh keluarga besarnya, juga segenap panitia penyelenggara tasyakuran pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalap barokah acara tasyakuran yang diselenggarakan oleh keluarga besar Bapak Suroso, di mana insya Allah Bapak Suroso beserta ibu dan seluruh keluarga tanggal 6 Juli tahun 2021 hari Ahad akan menghantarkan putranya Tian Lui Madewa untuk melaksanakan akad nikah dengan calon istri yang dicintainya, yaitu Pramudita Anggarani. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita doakan kepada kedua calon mempelai senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saatnya nanti dapat melaksanakan akad nikah dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan dapat membina rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, rumah tangga yang samaraba, menjadi pasangan suami istri yang sama raba, jangan samawa. Tolong, biasanya kalau ada pengantin-pengantin begini yang rame di medsos, semoga menjadi rumah tangga yang samawa. Kalau doanya rumah tangga yang samawa, nanti setelah nikah rumah tangganya cuman sama-sama waktu di WA. Betul? Duduk berdua, diem-diem baik, masing-masing main HP berdua-dua. Ya doanya kabul karena didoakan supaya rumah tangganya sama-sama di WA. Maka kita doakan mudah-mudahan Ananda Tian Lui Madewa dan Ananda Pramudita Anggarani menjadi pasangan suami istri yang samaraba. Asik nggak ya? Pengen nggak? Ini urusan samaraba itu. Kalau kita doakan mudah-mudahan menjadi pasangan suami istri yang samaraba, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah,
wal barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus ya Ananda Tian Nui Madiwa, calon istrinya hadir ya. Ini sebetulnya spesial untuk Tian Nui Madiwa dan istri. Saat ini dan beberapa hari yang lalu Pak Suroso ikut tender, rupanya cool ya kalau sama orang proyek ya, kalau pakai bahasa tender ini lebih tepat ya Pak. Jadi ikut tender dan tendernya menang ya. Kalau cerita tender, cerita pembangunan ya. Kalau ngobrol sama orang bangunan, orang ngomong bangunan malah nyambung. Jadi tender sudah didapat oleh Bapak Suroso, dan tender ini melibatkan urusan pekerjaannya Ananda Tian Nui Madiwa. Jadi nanti yang akan melaksanakan pembangunan setelah tender didapat adalah Ananda Tian Nui Madiwa. Kalau yang masih seneng batin saya silahkan dibatin dulu. Kan mulai ketawa kan? Mulai ketawa Pak. Karena saya tahu ibu-ibu tadi batin saya kiainya gondrong. Ayo ngaku ayo. Ayo. Hati-hati yang saya. Alhamdulillah. Jadi Tian siap-siap mau melaksanakan pembangunan. Kalau kita cerita tentang pembangunan, kalau ada orang mau membangun rumah, setidak-tidaknya dia memilih. Satu, memilih di mana lokasi rumah yang akan dibangun. Kedua, memilih bahan kualitas apa yang harus digunakan untuk mendirikan bangunan itu. Ini yang penting. Kalau untuk membangun sebuah rumah di dunia, butuh penelitian, butuh kesiapan, apalagi ini nanti Ananda Rian akan membangun rumah tangga. Kemudian konsepnya, pembangunan model apa yang sudah direncanakan dalam membangun rumah tangga. Ini bukan saja untuk di dunia, bukan saja hanya untuk Rian, tapi untuk anak cucu dan bahkan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka yang pertama, saya nggak bahas sakinah mawaddah warahmah itu. Yang intinya dulu, yang pertama ditanamkan satu niat. Niat yang kenceng ya. Udah niat belum? Apa? Niat apa? Niat kawin. Oh, niat kawin. Satu niat kan nanti tanggal 6 Ananda Rian mau melaksanakan akad nikah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor satu. Niatkan ibadah. Kemudian yang kedua, niatkan dari sekarang, nanti sejak tanggal 6 itu Rian niat untuk membangun rumah tangga selama-lamanya minas dunia ilal akhirah. Jangan cuma sampai jadi kaki-kaki dan ini. Saya paling gak setuju itu. Kebanyakan doa kabul itu. Enggak ada pembicara atau yang sambutan, kita doakan kedua pasangan pengantin menuju rumah tangganya menjadi rumah tangga sampai jadi kaki-kaki dan ini. Rumah tangga mah adem ayem dari muda, udah pada jadi kaki-kaki jadi ini bercerai. Tidur kagaknya. Itu makanya hati-hati. Ucapan ini doa.
Jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, wal barohah minat dunia ilal akhirat. Niatkan itu. Ini penting. Kemudian yang ketiga, niatkan mulai besok. Setelah saya membangun rumah tangga, saya tetap menjadi manusia yang mengerti manusia. Satu, niat ibadah. Dua, niat untuk membangun rumah tangga minat dunia ilal akhirat. Landasannya ibadah kepada Allah. Kemudian diniatkan lagi, mulai besok saya harus menjadi manusia dan mengerti manusia. Kalau nanti siang sadar saya manusia dan mengerti manusia, maka istri juga pramudita anggaranya juga manusia. Jadi yang harus disadari, besok yang jadi pengantin itu bukan malaikat, bukan setan, tapi itu dulu dasarnya. Kalau itu sudah ada, insya Allah kita akan memiliki kesadaran yang tinggi, karena yang jadi pengantin itu bukan malaikat, bukan setan, tapi manusia. Kenapa demikian? Kita tahu malaikat benar terus, nggak pernah salah malaikat itu, taat terus baik. Sementara setan nggak pernah benar salah terus. Manusia ada benar, ada salah. Jadi yang ada nanti karena apa? Suaminya manusia, istrinya manusia, maka yang ada saling pengertian, saling hormat menghormati, saling menjaga, bukan saling petantang-petentang. Jadi rumah tangga ini harus dilandasi dengan tujuan untuk menjalani hidup, ya, dalam penghidupan yang setara. Jadi antara suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Suami nggak boleh mentang yang ngasih nafkah, bisa cari duit. Dari duit siapa? Kalau bukan duit, makan dari mana? Itu rumah kalau nggak ada istri berantakan dong. Sama. Istri hormati jerih payah suami dalam mencari nafkah, suami juga harus menghormati istri di dalam bersusah payah ngurusin rumah tangga dan anak-anak. Insya Allah kalau niat pertamanya ibadah ittiba Rasulullah, hatinya sirnya itu langsung ke Allah. Kita niatnya ibadah supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Dalam hal ini begini, dulu para aulia-aulia itu, para dai-dai sepuh itu, untuk mengatasi supaya ada kesadaran bahwa manusia itu sedang menjalani perjalanan hidup yang setara, yang sama, tidak saling merasa tinggi, tidak saling merasa sombong. Itu ada dulu, coba nanti kalau itu tolong disambung Pak, dulu Pak, ini mungkin bisa ya, dari Jawa ya. Dulu ada lagu-lagu jalanan begini, kalau ibu-ibu bisa dikosidahin juga boleh, mau dikosidahin juga boleh. Tak tarik nafas dulu ya, tapi pendek aja nggak apa-apa, nanti kalau kelamaan kan panas juga kan. Tolong nanti disambung. Risi santelo madu jai manuke podang unine gruk-grukan olele gruk-grukan yo risi santelo madu jai manuke podang unine grup-grukan unine grup-grukan Siri santelo lo
madu jahe manuke podang unine gruk kanunine gruk-grukan. Tapi ini susah ditafsirkan. Saya yang orang Jawa aja nggak bisa nafsirkan. Nggak tahu kalau Pak Harno, Pak Suroso mungkin lebih tahu. Coba Risi Santelo itu kalau ditafsirkan bahasa Bekasi itu kan Risi Santelo itu kan potong-potongan singkong. Nah itu ya Bu ya. Risi Santelo potong-potongan singkong nggak benar. Lah kok madu jahe belas nggak nyambung. Potongan singkong sama madu jahe pun tidak. Buat jamu juga nggak pas. Kok manuke podang? Unine bunyinya nguruk-ngurukan. Mana ada burung bunyi nguruk-ngurukan? Burung pilek. Apa burung kena kopek? Ya burungnya siapa? Burung guyup. Iya. Udah tenang, udah terserah burung apa terserah yang menafsir. Aku dewe yang bingung. Jadi Risi Santelo itu kan lidah Jawa emang seperti itu. Zaman dulu itu sebenarnya sirul insan illallah. Kalau makan bahasa Arab itu malah nyambung. Sirul insan illallah. Sir kolbu hatinya manusia, rasanya manusia ini nyambungnya kepada Allah. Jadi kalau mau nyambung sama Allah, pengen sholat pakai khusyuk, jangan hanya mengandalkan jasadnya, tapi kolbu dan sirnya harus khusyuk. Al-khasi'un alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini luar biasa. Al-khasi'un, orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina, orang-orang yadunnuna yang mereka yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka juga yakin bahwa saat ini dia sedang kembali kepada Tuhannya. Sirnya pakai rasa. Makanya sholat-sholat yang seperti yang khusyuk inilah yang bisa diharapkan mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sirul insan illa ilallah, pakai rasa. Ilat Jawa loh gitu loh. Orang Jawa itu repot itu. Disuruh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Biasa emang lidah Jawa begitu. Ya. La haula wala quwata ya wala quwata. Emang gitu mau bagaimana? Ya wis enggak apa-apa. Wala quwata ya wala quwata, sing penting akidahe wala haula wala quwata illa billah. Ucapannya memang dia belum bisa baca. Sirul insani Allah iri-iri santelo. Ya mungkin pas dengerin pengajiannya ya sambil ngantuk-ngantuk dikit, sambil ya lumayan lah. Sirul insan ilallah. Jadi keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan perjodohan? Perjodohan ini erat hubungannya dengan Allah. Itu. Ketika orang hatinya, sirnya nggak nyambung dengan Allah, nggak dekat dengan Allah, madu jahi, madun, mat itu panjang, jahi itu kehormatan, penghargaan. Jadi orang selalu panjang angan-angannya ingin mendapatkan kehormatan, penghargaan dari makhluk.
Sir ini nggak bisa nyambung sama Allah karena apa? Dia hanya ingin dihormati dan dihargai oleh sesama makhluk. Akibat apa? Manuke podang, manuke puadan. Jadi hati, puat itu hati terhalang dari cahaya ilahi. Orang yang jiwanya, sirnya, hatinya terhalang dari cahaya ilahi, diakibatkan oleh panjang angan-angan hanya kepengen dihormati, kepengen dihargai. Akhirnya apa ya? Mana itu? Mana amaman ini itu terhalang. Puat itu, pudan, puadan itu hatinya terhalang. Dampak yang timbul dalam kehidupan unine grup-grupan. Masa burung podang kuning grup-grupan ini podang siapa? Biasanya yang kuning grup-grupan itu babi apa bintang? Kita lihat kalau bicara binatang, babi itu salah satu jenis binatang yang terkenal nggak bisa nengok. Dia kalau belok sama badannya, makanya kalau dikejar babi, celeng di kampung, celeng aja belok-belok, bingung dia. Celeng, makanya yang rame dimpang. Lagi rame dari mulai lebaran. Itu nggak usah dibahas. Sifat babi itu sifat kesombongan, susah menerima nasihat. Makanya dalam rumah tangga yang dibangun dasarnya harus itu dulu, untuk menjalani perjalanan hidup yang setara antara suami istri. Pandai-pandailah suami menghargai jerih payah istri, pandai-pandailah istri menghormati suami. Yang paling mudah, Bu, pada turun lah. Coba kalau ibu-ibu dipanggil suami, Bu, dalam, ada nggak Pak? Ada bahasa orang, Bu, dalamnya itu suami, Tuhan dalam Pak, Bu, udah merasa dihormati istri itu. Bu, begitu tuh yang begitu dilakoni gitu. Di dalam. Ya bapaknya juga begitu. Dipanggil, Ma. Nah, gini gitu. Oi. Ngapa sih? Lagi tanggung. Ini pentingnya ini. Makanya nilai-nilai ibadah jadi hilang ya. Sama saling menghormati, saling menghargai. Ayahnya jangan yang suami jangan mentang-mentang bisa nyari duit lalu sombong sikapnya terhadap istri. Istri seolah-olah hanya menjadi objek pelampiasan hawa nafsu. Istri menjadi objek penderitaan. Zaman sekarang udah bukan zaman jahiliyah. Rasulullah diutus itu untuk mengangkat martabat kaum wanita. Pernah suatu hari, enggak kali pengantin wanitanya nggak ada ya, penting kan akan jariah punya bekal dulu. Insya Allah nanti bisa bimbing istri. Ini pembangunan penting. Ketika sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kepada siapa saya harus berbuat baik? Rasulullah menjawab, ummuka,
kepada ibunya. Lalu sahabat nanya lagi, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummu. Kedua kali. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu. Sudah 3 kali. Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka. Jadi ibu 3 kali, bapak 1 kali. Jadi ibu 3, bapak tuh suruh 3. Nggak mau kan? Kenapa? Loh, memang Rasulullah seperti itu. Bicaranya Rasulullah mengangkat martabat betapa mulianya kaum wanita. Makanya Rasulullah juga satu saat pernah bersabda, Anisa'u imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Jari kita ada ibu jari, nggak pernah ada bapak jari. Ibu-ibu jangan main nono aja. Ya alat mau kabar main nono aja. Gimana? Apa ada rencana? Ini perlu tahu. Loh, mesti pikiran ibu-ibu dipikir, wah nanti sih istri 3. Enggak begitu maksudnya. Saking Allah Rasulullah memuliakan wanita sampai wanita itu 3 kali, bapak 1 kali. Jadi bapak 1, ibu 3. Balik lagi. Nah ini luar biasa sebetulnya. Ya, kita santai aja lah, ngaji siang-siang ini nggak usah terlalu tegang-tegang. Kenapa? Ini juga sebagai motivasi pendorong bagi Anandari Tian. Kalau pengen rumah tangganya bahagia, pengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, coba ini bagi. Tadi berapa? Bapak 1, ibu. Nah, gini maksudnya, suami yang soleh, suami yang baik, suami yang sukses adalah suami yang bisa menjadikan istrinya selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus ibunya. Begitu juga istri yang baik, istri yang solehah adalah istri yang bisa mendorong suaminya agar suami menjadi suami yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus ibunya. Kenapa? Ibu energinya 3 kali lipat daripada energi bapak. Kalau Tian nanti bisa mendorong supaya istrinya nanti kalau jadi istri, dia tetap berbakti kepada bapaknya dan ibu. Jangan bedakan antara bapak ibu dengan mertua. Setelah akad nikah setara, bakti sama bapak, bakti sama ibu, istri suruh bakti sama bapak, bakti sama ibu. Itu nanti ketika istri bakti sama ibu, tadi kayaknya ada sungkeman ya Pak. Itu rahasianya. Itu energi ibu 3 kali akan memancar ke kalbunya istri. Jadi sifat mawaddah warohmah dari ibu kepada putrinya itu tertancap ke dalam kalbu. Nanti dari putrinya yang sudah menjadi istri Tian, nanti pancaran mawaddah warohmah akan memanjat 3 kali lipat ke dia. Sejauh mana kita sebagai suami mendorong istri supaya tetap berbakti kepada bapak dan ibunya, berkhusus ibu. Itu Allah maunya itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Orang tua lah Allah. Ini akan ada itu. Ini loh, sirul insan ilallah. Sirnya manusia itu punya sama Allah. Itu yang rahasia loh ya. Pokoknya jangan sampai udah sama mertua yang baik. Jangan punya rasa curiga, jangan sudon. Kita sama bapak ibu kita baik, sama bapak ibu mertua tetap baik. Lakukan sebagaimana layaknya ibu kita dan bapak kita. Setelah nanti abdul nikah.
Sebaliknya, ibu-ibu sama. Ada yang punya suami pelit? Enggak ya? Banyak katanya. Enggak. Ya, suaminya baik. Kalau ada suami kok susah, mau ini sayang, itu sayang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan salahkan suami, introspeksi diri. Sejauh mana istri itu bisa memotivasi, mendorong suami untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus ibu. Buktikan mulai hari ini sahih. Yang tadinya rotok pelit, suka culas, suka bohong, suka nyelip-nyelipin duit di kaos kaki, nyelipin duit di kopiah begini, insya Allah habis ini. Ketika suami berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, makanya energi positif dari kalbu ibunya, mawadah warohmah dari ibunya 3 kali lipat memancar ke kalbu ibu, kemudian terpancar kasih cinta dan kasih sayang kepada putra. Putra karena sudah punya istri, memancar ke istri. Insya Allah yang tadinya uang belanjanya 100.000 naik jadi 300.000. Alhamdulillah, terbaik. Ya, jadi itu penting sekarang. Jadi kita harus sama mendorong supaya dia berbakti. Ya, jangan saling menghargai, saling menghormati. Itulah makanya di sakinah, mawadah, warohmah, wal barokah. Ini banyak orang mengucapkan ucapan itu karena ketidaktahuannya, jadi asal-asal aja. Apa sih sebetulnya sakinah itu? Sakinah itu kalau kita lihat dari sudut bahasa, itu berasal dari akar kata bahasa Arab, sakana. Sakana itu artinya tenang, ayem, tentrem, damai, aman, nyaman, itu sakinah. Nah, itu landasannya dari yang pertama mawaddah. Mawaddah itu cinta. Berasal dari kata wadah, cinta. Mawaddah itu cinta. Kenapa harus landasannya cinta? Nah, cinta ini memang luar biasa. Sedikit lagi. Cinta cuma 5 huruf ya, CINTA, tapi itu pegang peranan penting. Kenapa? Karena cinta ini fitrah. Cinta ini fitrah. Allah yang menentukan. Sehingga ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Setelah cinta baru nanti rohmah baru kasih sayang. Cinta ini dimiliki oleh semua insan, semua manusia. Ingin dan dicinta, itu takdir yang kuasa. Terus? Jadi perasaan insan semua sama, ingin cinta dan dicinta. Maka laki-laki wajar, laki-laki itu pasti cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki, seiring setara. Dan itu sudah dipesan oleh Allah di dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina, dihiasi, lin-nasi untuk manusia itu hubbus syahawati minan nisa, rasa cinta terhadap wanita. Jadi landasannya cinta. Cinta itu bisa mendorong hal-hal yang bermakna positif, bisa juga negatif. Nah, yang mau dibangun tentunya adalah cinta yang dalam arti positif. Cinta dalam arti positif, satu, dia akan melahirkan keindahan. Bisa juga karena keindahan orang jatuh cinta, bisa juga karena cinta segalanya menjadi indah.
Kemudian yang kedua, cinta itu bisa memotivasi, mendorong orang untuk bersikap positif, berbuat kebaikan, memiliki semangat. Itu cinta. Semangat, nggak ada rasa takut. Nah, yang ketiga, berani berkorban. Itu cinta yang positif. Ini mawaddah. Saya dulu nggak begini, saya dulu kayak Bruce Lee. Sekarang kayak begini. Biar jelek-jelek metik kan. Udah nggak bisa ngoper gigi. Dulu senyum masih enak, sekarang senyum, aduh. Saya aja kalau ngada, dulu bisa nyulin burung, sekarang burung saya siulin kagak mau bunyi. Siulnya juga nggak bunyi. Di saat-saat yang begini, kalau cinta landasannya hanya karena indah secara fisik, nanti akan negatif, ujung-ujungnya begitu tua. Nah itu tadinya juga doanya juga salah juga, teman-teman, jadi kaki-kaki dan ini. Nah di situ untungnya setelah mawaddah Allah berikan rahmah kasih sayang. Sebetulnya udah sebel mau diarep apanya, udah kayak begini modelnya, tapi mau dibuang sayang. Masalah mawaddah ada rahmah, makanya saya kurang setuju ibu-ibu mungkin boleh mantun ya, ada pantun begini, ibu jawab nanti. Saya tak ngetes orang sini, ibu-ibu sini. Saya sebetulnya nggak setuju belas saya sama pantun itu. Tolong ibu-ibu jawab, pakai mic boleh jawabnya, atau bapak-bapak boleh ikut jawab. Saya tak mantun, ibu jawab terusannya ya. Dari mana datangnya lintah? Bukan bintang, lintah. Loh, kan saya minta dijawab. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saya belas tidak setuju. Itu yang negatif. Cinta yang melahirkan sesuatu yang ujungnya negatif. Kenapa? Cinta datangnya dari mata. Saya punya pengalaman gini. Saya kan sering ziarah ke Wali Songo kemana. Saya punya pengalaman, saya asli Tuban, belakang asli Tuban. Saya dulu juga sering nongkrongnya di alun-alun kota Tuban. Kadang nyebrang ada bum, saya di pinggir laut. Makanya orangnya orang Pantura begini modelnya. Saya sering nongkrong di alun-alun di Masjid Agung Tuban. Itu banyak peziarah, banyak orang minta-minta sedekah. Ada pasangan suami istri bawa-bawa tikar. Dia tidak pernah minta-minta. Dua-duanya tunanetra, suami istri itu. Nah, saya penasaran. Ya karena saya berdalil itu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini orang tunanetra. Anaknya 4. Loh, dan manjang gitu Pak. Ya saya tanya, waktu pengantin anyar ya biasa ya kalau aku 1 jam 5 menit, pengantin baru 1 jam 5 menit ngelus datang gendeng hari ini 1 jam 5 menit. Loh, saya nanya, zaman minum jamu apa enggak? Pakai jamu-jamuan lah, kok jamu bareng mau Jawa Timur? Enggak jamu-jamuan. Lu kok bisa zaman Kak jam 5 menit? Aku aja gua saya gak kuat ya. Terus sampean duwe wiritan opo ben oleh karo main Sunan Bonang ta ya apa kan deket Sunan Bonang itu tempat ziarah. Saya kok dikasih ijazahnya itu enggak pakai itu. Pokoknya asal mulai ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum ya Babar Rahmah gitu. Ketuk pintunya 3 kali gitu. Assalamualaikum ya Babar Rahmah itu artinya kalau masuk pintu jangan selanang-selonong, baca bismillah yang maha pengasih maha penyayang, terus Assalamualaikum ya Babar Rahmah, selamat padamu wahai pintu kasih sayang, karena itu ada pintu kasih sayang di situ.
Pintu rahmat itu ada di situ. Tepuk pintunya 3 kali. Puk, 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 gitu. Dia bilang begitu. Menurut kok, iya sampai sekarang saya pakai. Girang banget ya. Tidak. Ya Allah ya Rob, itu. Benar. Sampai enggak begitu? Pak Rosa gitu enggak? Enggak. Oh, itu masalah, Pak. Itu masalah. Jangan enaknya toh, ingat dong sama kita syukuran itu, ingat saya emang memberi rahmat. Mau masuk pintu rahmat kasih sayang, assalamualaikum ya babar rahmat. Assalamualaikum wahai pintu kasih sayang. Ketuk pintunya 3 kali. Puk, puk, puk. 7 juga boleh, 7 juga boleh. Apa girang? Saya mau cerita apa? Ini kan ceritain pengantin, mau cerita sunat. Pak Roso nggak setuju saya cerita ini. Nah ini lo cerita pengantin, mau cerita apa saya? Ya, jadi begitu ceritanya Pak. Ngomong lah. Iya, terus habis itu, diingat-ingat kalian. Yang lain nggak dengerin nggak apa-apa, sampai yang harus dengerin. Khusus ini buat sampean saya diundang ini spesial, tanya Bapak. Yang lain nggak dengerin nggak apa-apa, sampean harus dengerin. Ya, habis ingat nggak tadi baca apa? Assalamualaikum ya babarok. Assalamualaikum. Bismillah. Langsung apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Assalamualaikum Bapak iya Bapak Rahman. Kamu mau ngapain? Kalau mau buka pintu. Iya. Jelas Pak. Baru ngaji 1 hari belum ada sama saya. Bapak sama setahun ngaji sama saya. Nah, yang kedua, Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona ma rozaqtana. Apa? Bapaknya nggak ngajarin. Aduh, bapaknya gitu nggak? Hah? Ya. Bu, ini penting nggak diajarkan ke calon pengantin? Penting. Ini kadang ditinggalin yang begini, disepelein. Bismillahi dengan nama Allah. Allahumma janibna syaiton. Ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Wa janibis syaiton, dan jauhkan dari setan marobzak tanah, janin yang akan kau rezekikan kau anugerahkan pada kami ini. Kapan? Setelah pintunya dibuka. Habis itu zikir. Ibu kelamaan. Saya mumet juga sih. Kelamaan. Ya, kalau yang bilang kelamaan pengantin baru kan. Saya kasih triknya biar nggak kelamaan itu. Zikirnya ikutin perintah Allah. Kalau pengen kuat, di Asmaul Husna itu ada Al-Qawi. Miripnya apa? Ya Qawi, ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Matin 313 kali. Kelamaan meneh. Aduh. Kok bisa ngono? Yang 1 jam nyari lubangnya, 5 menit lemes. Aduh. Ya Hayu artinya Al Hayu itu yang maha hidup. Al Qayyum berdiri sendiri. Ya Hayu ya Qayyum Wahidat yang maha hidup yang berdiri sendiri. Nah kayak kita gini ya udah nggak bisa berdiri sendiri ya nggak bisa hidup sendiri. Samarabah sakinah mawadah warahmah wal barokah, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai putra putri yang banyak, yang soleh dan amin ya robbal alamin. Karena waktu Bapak Ibu saya tidak membatasi, sebentar lagi gugur. Ini saja dulu sebagai pembekalan buat Anandaria, mudah-mudahan bermanfaat dan peringatan pepeling bagi kita semua yang pengantin-pengantin yang sudah tawakan. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.